Selamat datang di Review Film Channel. Kali ini saya akan mereview film tentang Kebangkitan Satria Baja Hitam. Jadi siapkan kopi Anda. Direktur Smart Brand bernama Kitasaki diberitahu Smart Lady kalau Orpenok telah muncul di area Marunotai. Mendengar itu, direktur pun langsung menugaskan agen lapangannya bernama Reina ke TKP demi memusnahkan Orpenok Gaje tersebut. Sebelumnya, di sebuah ruangan operasi, dokter tanpa ijazah akan mengotopsi jasad seorang bujang lapuk tak dikenal yang ditemukan udah nggak bernyawa di bawah kolong gerobak siomay. Berusia antara 30-40 tahun, lanjut dokter tanpa ijazah mengeluarkan hati bucin dan jantung ngebadutnya. Dan tiba-tiba jantungnya berdetak lagi. Mereka pun sangat terkejut dan tiba-tiba pria itu hidup lagi dan memasukkan hati dan jantungnya ke dalam tubuhnya dan langsung hensin jadi Orpenok. Lanjut menghabisi dokter dan perawat tanpa ijazah di sana sampai jadi pasir bangunan. Asli tega banget. Lanjut kabur dari sana. Orpenok tersebut pun telah tiba dan mengamuk di stadion bola karena konser dangdutnya batal digelar. Dia pun diberondong oleh pasukan Rio Troopers dari Smart Brand dengan beceng plastiknya yang ternyata nggak mempan. Lanjut dengan entengnya malah balik membabak belurkan para pasukan fans kacangan tersebut. Asli lemah banget. Bahkan Orpenok pun nggak mempan ditebas oleh pisau plastik berbunyi besi. Asli kebal parah. Tak lama muncul Reina dengan motor kreditnya di TKP. Lanjut turun dari motor dan langsung memakai driver rider dan bilang, "Kenalin, gue adalah kapten tim pemusnah Orpenok gabut dari Smart Brand, Kumo Reina." Lanjut bersiap akan hensin dengan ponsel kreditnya. Tiba-tiba dia berhenti karena malu kalau diliatin banyak orang. Direktur bilang, "Jangan sok imut deh." Mendengar itu, Reina pun lanjut hensin jadi rider Mues dan men-scan tubuh ngebadut Orpenok. Lanjut meluncurkan sistem prediksi AI yang mampu memprediksi pergerakan lawan. Alhasil rider Mues dengan gampangnya berhasil menghindari seluruh serangan Orpenok dan berhasil meninjunya. Lanjut mengeluarkan dua pisau plastik berbunyi besinya dan berhasil menebas Orpenok berkali-kali sampai terkembang apikan. Asli pisau plastik OP parah. Lanjut mengeluarkan ultinya dan dengan sekali tebas monster Orpenok pun auto jadi pasir dan tamat. Asli plastik banget. Reina pun kembali ke form manusianya dengan sangat gembira. Reina pun melapor ke kameramen yang ada di dalam tabung tidur dan bilang, "Bang, Dedek baru aja menghabisi Orpenok lagi hari ini, tapi nggak sebahagia saat ketika bertarung bersama abang." Jadi ini adalah bentuk evolusi manusia, yakni yang mempunyai DNA Orpenok setelah wafat akan berubah jadi Orpenok bucin. Maka dari itu, perusahaan terbesar di Jepang bernama Smart Brand bekerja sama dengan pemerintah untuk memusnahkan Orpenok dari muka bumi ini. Mari CS dan para Orpenok dipercayakan oleh Keitaro Kikuchi untuk menjalankan laundrynya. Tiba-tiba ada ibu-ibu komplain karena noda di bajunya nggak hilang. Mari pun heran melihatnya. Kusaka berkalung lakban pun segera datang dan meminta maaf ke pelanggan dan berjanji akan mencucinya lebih kotor lagi dan gratis. Ibu-ibu itu pun sangat gembira mendengarnya. Tiba-tiba datang Jotaro dengan wajah panik bilang kalau ada Orpenok dihabisi oleh Smart Brand. Mari, Kusaka dan Jotaro pun langsung pergi ke tempat perlindungan Orpenok, yakni tempat rahasia Orpenok yang dulunya laundry cabang kedua milik Kikuchi yang mendadak dirubah oleh Kaido Naoya jadi kedai mie ramen tanpa izin. Dan di sana ramai dengan pengunjung manusia. Kota pun mengantarkan pesanan, nggak sengaja menumpahkan mie ramennya dan tangannya terkena kuah panas dan refleks Henshin jadi Orpenok. Melihat itu, Kaido pun segera menenangkan kota dan berhasil merubahnya jadi manusia lagi sebelum sempat dilihat oleh pengunjung di sana. Tak lama tiba Mayuri CS di sana. Mereka pun menceritakan ke Kaido tentang Smart Brand yang menghabisi Orpenok karena telah menyerang manusia. Kaido menyayangkan tindakan tersebut karena emang sih itu naluri alami Orpenok untuk menghabisi. Tapi seandainya Orpenok dilindungi terlebih dahulu, pasti nggak akan menyerang manusia. Contohnya para Orpenok di sini. Dan terungkaplah kalau Keitaro Kikuchi sengaja pergi berkeliling dunia dan menitipkan laundry pada Kaido dan kaum Orpenok. Kaido beralasan mengubah laundry jadi kedai mie ramen karena membuat ramen sangat efektif menekan naluri menghabisi dari Orpenok. Mari pun sampai detik ini juga masih nggak percaya kalau Kusaka beban yang seharusnya udah binasa kok masih bisa hidup. Hisao bilang, "Selagi gue punya driver Kaiksa dan Delta, gue nggak takut." Kusaka bilang, "Jangan takabur Kisana, karena Smart Brand pasti punya teknologi lebih canggih dan lebih kuat." Dan ternyata Smart Brand telah menyebar sayembara bagi siapapun manusia yang melihat Orpenok agar segera melapor dan akan diberikan hadiah yang besar. Melihat itu, Kouta langsung auto galau karena sebagai Orpenok seharusnya mereka juga berhak hidup layaknya manusia dan gak diburu kayak kambing gini. Di taman, Kusaka memberi kaleng kosong kemari untuk dimakan dan bilang, "Takumi memang cowok bucin yang luar biasa. Udah bertahun-tahun gue menghilang tapi gue belum bisa melupakan utang-utangnya ke gue. Dan lu harus percaya kalau Takumi masih hidup, karena itu juga lah alasan satu-satunya lu masih melindungi Orpenok, karena yakin suatu saat pasti bisa bertemu dengannya kembali kan?" Mari bilang, "Gue juga nggak mengerti, tapi cowok ngebadut yang gue lihat terakhir kali nggak bisa dihapus dari pikiran kotor gue." Lanjut terbayang. Saat melaundry pakaian berdua dengan Takumi, ternyata tapak tangan Takumi berangsur berubah jadi pasir dan mengotori pakaian. Takumi pun langsung menyadari dia nggak bisa melaundry kain lagi dan harus banting setir ngerakit gerobak lanjut pergi.
Mari ingin ikut tapi dilarang. Oleh karena itu Mari pun meminta dibelikan mayones sepulangnya nanti, berharap dalam hati Takumi akan kembali. Takumi pun menyanggupinya, tapi dia nggak pernah kembali lagi. Kusaka pun melancarkan aksi nikung teman dan bilang, tenang, ada abang di sini yang akan selalu menemani dedek. Hisao melihat nenek-nenek sengaja nyeberang jalan pas truk isekai sedang ngebut-ngebutnya. Hisao pun refleks Henshin jadi orphanok dan berhasil menyelamatkan si nenek sambil menutup matanya, lanjut pergi dari sana. Dasar nenek nggak tahu diuntung udah ditolongin, malah ngelaporin Hisao ke Smart Brain sebagai orphanok. Asli nenek kambing banget. Direktur Kitasaki pun langsung menyuruh Reina untuk menghabisi Hisao sambil juga memberitahu kalau dia akan diberikan bantuan. Bersamaan Takumi pun keluar dari tabung tidurnya dengan seragam dinas Smart Brain. Tiba-tiba Hisao dihadang Reina dan pasukan face abal-abalnya. Reina pun turun dari motor nunggaknya dan bilang, Bang Orphanok udah saatnya lu ditamatin. Hisao pun Henshin jadi Orphanok, diikuti oleh Reina yang juga Henshin jadi Rider Mues. Di taman Kusaka yang lehernya dilakban ingin mencium Mari, tapi gagal karena Mari dapat telepon dari sutradara. Hisao pun terlempar dan kembali ke form manusianya. Karena dia Orphanok maka dia bisa menggunakan driver Delta dan Henshin jadi Rider Delta. Lanjut memberondong face abal-abal dengan beceng plastiknya. Lanjut Kaido CS pun tiba di TKP dan langsung Henshin jadi Orphanok untuk membantu Hisao. Kusaka pun Henshin jadi Kaisa. Melihat Mari, Reina bilang, ternyata lo manusia yang coba melindungi Orphanok. Dan tawuran antar kubu Orphanok dan Smart Brain pun pecah. Terjadi baku hantam antar mereka. Tiba-tiba Takumi tiba di sana dengan motor dinasnya. Lanjut dengan ekspresi dingin berjalan slow motion ke arah kameramen. Mari dan yang lainnya sangat terkejut mendapati ternyata Takumi masih hidup setelah 20 tahun menghilang. Takumi pun Henshin dengan HP Android kreditnya jadi neck base. Lanjut mengeluarkan pedang plastiknya dan serta-merta menebas Kaido secara bertubi-tubi dan tanpa ampun. Kaido terkejut dan bilang, lu sakit jiwa ya? Lu salah sasaran, Bing. Sedangkan Mues menggunakan skill prediksi AI-nya sehingga bisa menebak seluruh gerakan Rider Delta dan langsung melakukan ultinya. Alhasil Rider Delta auto meledak, terlempar, terkapar dan kembali ke form manusianya dan seketika berubah jadi pasir dan tamat. Asli tega banget. Takumi malah nggak menggubris dan malah melemparkan Kaido dari atap gedung dan jatuh sehingga botol-botol bumbu masakannya berserakan. Takumi pun ceng ke form mode hyperform. Lihat itu Kaido auto panik dan seketika Face bergerak secepat becak menebas Kaido CS secara bertubi-tubi tanpa bisa bereaksi dan bersiap akan mengulti dan menamatkan mereka. Dalam kondisi genting tersebut terpaksa Kaido menggunakan botol kecap asin kesayangannya dan berhasil membuat Face menginjaknya dan terpleset berputar-putar sampai waktu hyperformnya berakhir dan kembali ke form basicnya. Kaido CS pun selamat. Semuanya pun sangat bersedih melihat keadaan Hisao. Lanjut mereka pun kabur dari sana. Mereka pun tiba di kedai ramen. Kaido emosi karena di satu sisi dia senang Takumi ternyata masih hidup, tapi di sisi lain kecewa karena Takumi telah berubah jahat dan balik memburu para Orphanok dan akibatnya nyawa Hisao melayang. Kaido merasa benar-benar telah dikhianati oleh teman karibnya sendiri dan meluapkan kekesalannya dengan menyalahkan Mari. Kusaka langsung membela Mari dan bilang, hello please deh, gue kenal Takumi dengan baik, dia pasti punya alasan kuat melakukan semua ini. Di luar Kouta masih menangisi kepergian Hisao. Reina pun sangat berterima kasih atas bantuan Takumi. Lanjut menuangkan segelas kopi nggak pakai air. Takumi pun nggak meminumnya karena cuma bobo aja. Jelas terlihat Reina yang cantik banget sangat cinta dan tergila-gila ke Takumi. Tapi Takumi biasa aja. Asli Takumi rugi banget. Reina bilang ini adalah suntikan untuk memperpanjang hidup abang khusus buatan Smart Brain yang mana bisa menunda kerusakan sel Orphanok. Lanjut Reina menyuntikkan cairan sirup marjan tersebut ke tubuh Takumi dan bilang memang lebih baik waktu hidup abang diperpanjang sedikit dengan ini. Oh ya, yang tadi itu mantan circle toxic abang ya? Gue melihatnya di database kantor. Lanjut terbayang melihat foto Sonoda Mari dan nanya, apa itu mantan abang? Kok keriput banget? Takumi jawab, enggak, dia nenek gue. Seharusnya dia berada di Ruseijuku sebagai subjek tes. Tanda Orphanok tertanam di dalam tubuh ngebadutnya. Reina nanya, apa dia bakal jadi Orphanok juga? Takumi bilang, enggak, semua jomblo bakal jadi Orphanok. Tiba-tiba datang direktur dengan mobil rentalnya dan bilang, Takumi, lu nggak punya banyak waktu lagi, nggak baik nongkrong di luar. Lanjut disuruh tidur di dalam tabung lagi. Malamnya Kusaka menemui Mari yang menung sendirian memikirkan Takumi di taman. Mari bilang, kenapa ya bang Takumi jadi jahat gini? Kusaka jawab, ya bisa aja, ditambah lagi dia udah menghilang bertahun-tahun dan debt collector udah nyariin dia. Mari bilang, maksud lo ngomong tuh yang jelas kambing. Kusaka jawab, kok ngegas, by one yuk, maksud gue mungkin Takumi yang kita kenal udah tiada. Mary bilang, nggak mungkin. Kusaka pun coba nikung lagi, tapi ada yang tetap nggak akan berubah selamanya, diri gue. Lanjut meluk Mari. Jijik melihatnya, Mari pun kabur dari sana. Tiba-tiba malah bertemu dengan Takumi di lorong. Takumi bilang, jangan GR, gue cuma mau ngasih sesuatu. Lanjut melemparkan mayones ke Mari. Mari pun sangat gembira menyambutnya. Takumi bilang, mulai sekarang stop melindungi Orphanok. Orphanok nggak punya masa depan. Mari nanya, kenapa lu bisa ada di Smart Brain? Takumi jawab, lu dan gue udah jadi face sejak awal, dah banyak mengalahkan Orphanok dan sekarang itu tetap sama, lanjut pergi. Mari protes, bukannya lo yang percaya kalau Orphanok bakal tobat dan bisa hidup berdampingan dengan manusia bucin? Takumi jawab, maaf, gue udah capek ngejomblo dan ngebucin. Diam-diam Reina menguping.
Takumi pun terbayang saat dirinya sekarat dan pingsan di kolong jembatan dan tiba-tiba muncul mobil direktur, lanjut menyuntik leher Takumi dan membawanya ke Smart Brain. Jadi gue dilindungi dan diselamatkan oleh Smart Brain itu jelas membuat gue malu. Gue ini udah tamat, Mari nggak terima. Takumi bilang, Mari mulai sekarang mending rakit PC atau nge-cosplay aja, lanjut pergi. Saat akan mengejar, tiba-tiba Mari dicegah dan dipingsankan oleh Rena. Mari pun udah terbaring tak sadarkan diri di meja operasi. Dokter tanpa ijazah nanya, beneran nggak apa-apa nih? Apa lu udah dapat izin direktur? Rena jawab, bakwel kerjain aja biar gue yang tanggung jawab. Mendengar itu dokter pun memulai operasi ketupatnya. Dan akibatnya jantung Mari berhenti berdetak dan matanya auto jadi putih kena tipek. Di kedai ramen Kikuchi, diam-diam Kota melapor ke Smart Brain melalui Smart Lady soal keberadaan Orphenok dengan alasan dia masih pengen hidup. Paginya tiba-tiba Mari pulang seperti nggak terjadi apa-apa. Jotaro pun merasa heran tapi Mari santuy aja dan anehnya Mari malah merasa tubuhnya lebih ringan seringan plastik. Kusaka bilang kalau Kota baru aja nelpon agar mereka segera ke toko ramen bantuin di sana. Saat Rena kembali ke ruangan operasi, dia melihat seluruh dokter dan perawat tanpa ijazah di sana udah tamat jadi pasir. Asli tega banget. Rena pun tersenyum bahagia. Singkatnya Mari CS telah tiba di kedai ramen dan bantu-bantu di sana. Tak lama datang pasukan Smart Brain dipimpin oleh Rena langsung memecahkan jendela dan melempar gas air mata buaya. Mereka pun menodong Mari CS dengan beceng plastiknya. Melihat itu Kaido CS Henshin jadi Orphenok. Lanjut mereka pun berduel di parkiran mobil bekas. Prajurit Smart Brain pun Henshin jadi face abal-abal dan menyerang dengan pisau plastiknya, diikuti dengan Kusaka dan Rena yang Henshin jadi Rider Kaiksa dan Mues. Kaiksa pun berduel dengan Mues, jual beli pukulan pun terjadi silih berganti dan mereka tampak imbang. Kaiksa pun menembak Rena dengan beceng plastiknya, lanjut merubahnya jadi pedang lampu plastik berbunyi besi dan menebas para face kacangan sampai tumbang. Asli pedang lampu OP parah. Tiba-tiba muncul direktur di sana. Kota pun segera menemuinya dengan gembira dan menawarkan jasanya agar dia tetap dibiarkan hidup dan diizinkan gabung dengan Smart Brain. Mana maulah, langsung aja dihabisi oleh direktur dan seketika terbakar jadi abu. Mari yang melihat hal itu nggak bisa menahan amarahnya dan tiba-tiba Henshin jadi Orphenok. Lanjut menyerang seluruh prajurit Smart Brain secara membabi buta. Bersamaan Takumi bisa merasakannya dan tersadar. Kaisa malah bersembunyi dan yang lainnya kabur dari sana dan mendapati Mari yang udah kembali jadi form manusia bersembunyi di sebuah gudang. Karena baru pertama kali jadi Orphenok, hasrat Mari ingin menghabisi nyawa orang lain sangat tinggi dan coba untuk menahannya tapi gagal. Lanjut auto Henshin jadi Orphenok dan menyerang Kaido CS. Mereka coba menyadarkannya tapi tetap gagal. Bersamaan Takumi tiba di sana dengan motor kreditnya dan bilang, meskipun gue udah jadi Orphenok, gue masih bisa merasakan lo. Meski dengan bersusah payah, akhirnya Takumi berhasil menyadarkan Mari dan kembali ke form manusianya. Mari pun merasa sangat sedih dan langsung kabur dari sana. Merasa nggak terima karena bukannya jadi selebgram malah jadi Orphenok, Mari pun berusaha menghabisi nyawa kameramen dengan terjun dari atap gedung. Alhasil dia pun nggak sadarkan diri. Dan bersamaan Takumi tiba di sana dan membawanya ke kandang ayam. Mari pun tersadar. Takumi bilang, apa lu lupa Orphenok nggak bisa tamat dengan cara kayak gitu dan lu harus tetap hidup. Mari jawab, stop, bukannya lu yang bilang kalau Orphenok udah nggak punya masa depan lagi, dasar pelin-pelan. Takumi jawab, oh gitu ya. Mari bilang, udahlah tinggalin gue sendiri, gue ingin hidup sebagai manusia ngebadut. Lanjut pergi, tapi ditahan oleh Takumi dan bilang, tolong bantu gue, sambil memeluk Mari. Mendengar itu Mari pun luluh. Lanjut mereka bermesraan dalam form Orphenok dan bobok bareng. Takumi dan Mari pun menatap bintang-bintang di langit dan bilang betapa nggak berartinya diri kita. Tapi meskipun begitu kita harus tetap hidup. Mendadak Reina dan pasukannya tiba di sana dan bilang, Bang, cahaya bulan sangat indah. Harusnya abang menikmati pemandangan itu bersama gue. Lu tega abang. Ya udahlah ya, lagian abang cuma Orphenok. Tiba-tiba muncul direktur dari kandang ayam dan bilang, maaf Takumi, nggak gue sangka lu udah berkhianat. Takumi jawab, kalau iya kenapa? Masalah buat lo. Lanjut Reina Henshin jadi Rider Mues bersamaan Takumi dan Mari yang juga Henshin jadi Orphenok. Duel pun pecah dan berlanjut sampai di gudang. Mari dan Takumi berhasil membabak belurkan kroco-kroco Smart Brain dengan easy sekali. Tiba-tiba direktur muncul. Di luar dugaan direktur dengan entengnya membabak belurkan Mari dalam mode Orphenoknya. Takumi pun langsung membantu, tapi sama aja bohong. Takumi pun senasib dengan Mari dihajar habis-habisan oleh direktur. Bahkan serangan dari Takumi nggak ada yang ngefek. Lanjut Takumi dan Mari melakukan serangan combo dan berhasil mencakar pipi direktur dan terungkaplah kalau direktur sebenarnya adalah robot. Reina pun juga ikut terkejut mendapati fakta kalau direktur Kitasaki adalah robot humanoid yang bertindak sesuai instruksi pemerintah. Dan seketika luka direktur pun sembuh, lanjut menyerang dengan benang-benang besinya sehingga membuat Takumi dan Mari terlempar dan terkapar dan kembali ke form manusianya. Lanjut mereka kabur ke tengah hutan. Tiba-tiba mereka udah diadang oleh Rena, tapi Rena nggak sanggup untuk menghabisi Takumi karena rasa cintanya terlalu besar padanya dan mengikhlaskan Takumi jadi milik Mari. Lanjut kembali ke form manusianya. Sambil menahan air mata, Rena bilang, Bang, lu boleh kabur bersama dia. Tiba-tiba tubuh Rena tertembus ulur dari direktur. Direktur bilang, lu udah dipecat dari Smart Brain. Rena pun bangkit untuk melawan, tapi sayang dia lagi-lagi tertusuk sulur dan kali ini tubuhnya dihancurkan sehingga hanya menyisakan drivernya aja. Asli tega banget.
Untungnya datang Kaido melemparkan koper driver milik Takumi. Lanjut Kaido menyerang direktur. Tentu aja nggak ngefek dan hanya bikin geli-geli doang. Dan bahkan berhasil menebas batang pohon sampai tumbang dengan kawatnya. Asli direktur OP parah. Bersamaan Kusaka tiba di sana. Takumi pun menitipkan Mari ke Kusaka untuk dibawa ke diskotik terdekat. Takumi pun henshin dan menyerang direktur. Lanjut menebasnya dengan double pedang lampunya sehingga direktur auto terlempar dan terkapar. Tentu aja direktur langsung bangkit lagi dan menggunakan driver milik Reina dan henshin jadi Rider Mues. Tentu aja direktur yang dasarnya udah OP malah semakin OP dan dengan entengnya meladeni keroyokan Takumi dan para Orphenok. Lanjut menggunakan skill prediksi AI sehingga seluruh serangan Takumi nggak ada yang kena. Dan malah balik menebas Takumi CS dengan pedang plastik terbangnya. Asli OP parah. Takumi CS pun gak bosan-bosannya dibabak belurkan oleh direktur dan lagi-lagi dengan entengnya menebas mereka bertiga sekaligus dengan pisau plastiknya sampai terlempar dan terkapar. Asli OP parah. Takumi pun menggunakan mode overclock dan mengultinya dan kali ini berhasil mengenainya dengan telak. Ternyata nggak ngefek sama sekali dan malah balik mengulti Takumi sampai meledak dan terlempar. Asli buffnya nggak ngotak. Ke Kusaka tiba-tiba dia berhenti dan menampar Mari sampai terkapar. Asli tega banget dan bilang gue udah menunggu kesempatan ini bertahun-tahun. Lanjut menodong dan menembaknya dengan beceng di telapak tangannya dan bilang, semua orang yang ada di sekolah Ryusei cepat atau lambat akan menjadi Orphenok. Maka dari itu gue dikirim oleh Smart Brain untuk menghabisi kalian. Dan tampaklah tato Smart Brain di leher Kusaka. Dia pun menghancurkan driver Kai'Sa jadul dan menggunakan driver Kai'Sa terbaru. Lanjut henshin jadi Neck Kai'Sa. Mari pun henshin jadi Orphenok dan kabur dari sana. Kai'Sa pun sedang asik membebak belurkan Mari dan bilang, gimana pun penampilan lo tetap cantik. Lanjut menerjangnya lagi. Asli Kusaka sakit jiwa. Takumi pun kembali ke form manusianya. Tiba-tiba muncul Jotaro datang membawakan driver Vice jadul. Lanjut Takumi pun henshin jadi Vice original. Lagi-lagi direktur menggunakan skill prediksi AI yang over the top, tapi kali ini gagal dan gerakan Vice nggak bisa diprediksi sehingga dia terkena serangan dan berhasil meninjunya sampai terlempar. Bersamaan Kusaka tiba di sana mengejar Mari. Lanjut bilang, meskipun kita udah bersahabat lama tapi itu semua berakhir sekarang. Mari bilang, hati-hati Takumi, dia bukan Kusaka tapi dia adalah robot android. Takumi pun bilang, mantap, artinya gue nggak perlu sungkan-sungkan lagi. Lanjut berduel dengan Kusaka. Berkali-kali Takumi terkena tebasan pisau plastik Kai'Sa dan kena ulti dari direktur sampai terlempar dan terguling. Tapi Takumi masih bisa bangkit lagi. Giliran Kai'Sa mengulti Takumi tapi berhasil ditahan dengan drivernya. Saat terdesak tiba-tiba muncul motor Vice dan memberikan beceng plastik ke Takumi. Lanjut memberondong duo Kai'Sa dan direktur. Lanjut dengan modal pedang lampu berbunyi besi dari stang motornya berduel meladeni Kai'Sa dan direktur dan bahkan berhasil menebas duo biduan tersebut sampai terlempar dan terkapar. Asli OP parah. Mari pun datang untuk membantu. Takumi pun melakukan ulti rider kick legendarisnya dan berhasil mengunci dua biduan tersebut dan akhirnya mereka berdua auto meledak dan tamat. Asli keren parah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk share, like, komen, serta subscribe ya, agar channel ini bisa berkembang juga. Terima kasih.